membahas tentang valve. Bahwa valve ini hanya ada di motor 4 tak ya. Oh, 4 tak dong. Gimana sih Mas cara kerja dari klep itu Mas? Stabilkan ya Mas Heri ya? Enggak, bukan lebih menstabilkan sih. Itu biasanya akan mekar Mas Rifang. Iya, Ujung batang klep itu akan mekar. Dan yang kedua juga terbentur atau terpukul dengan rocker arm. Bantu dengan media yang namanya Boss klep atau botol klep. Kuat dong tuh Mas Heri? Ya sudah pasti kuat. Sobat NPP sudah mendapatkan bonus langsung dengan seal. Halo Sobat NPP, balik lagi di channel YouTube Edu NPP. Dengan saya Rival Islami, tentunya di podcast NPP Talk. Di episode kali ini, seperti biasa, kita membahas atau mengobrol-ngobrol seputaran spare part motor terbaik tentunya. Tentunya saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani salah seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi. Langsung aja kita sapa Mas Heri Purwanto. Halo Mas Heri. Halo Bang Rival. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik sih. Kita ketemu lagi nih. Iya. Nggak kangen kan? Biasa lah. Oke Mas Heri, kita masuk ke pembahasan aja nih Mas. Oke. Kali ini kita membahas tentang valve. Valve itu biasa kita sebut tuh klep Mas. Iya. Gimana nih? Udah siap belum memberikan informasi kepada Sobat NPP nih Mas Heri? Jadi kita ngobrolin valve nih kali ini. Oh ya siap dong. Siap, Nah, siap. Siap ya? Siap. Oke, tahan dulu sebentar. Oke Sobat NPP, sebelum saya lebih lanjut lagi nih, saya juga pengen informasiin untuk Sobat NPP nih. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Edu NPP. Dan jangan lupa nih, share sebanyak-banyaknya. Lalu nyalakan notifikasi. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Agar Sobat NPP mengetahui video-video terbaru dari kita. Oke Mas Heri, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama nih Mas Heri. Gimana sih Mas cara kerja dari klep itu Mas? Karena kan kalau klep itu kan dia dipukul-pukul nih Mas sama rocker arm nih Mas. Itu cara teknis kerjanya itu kayak gimana Mas? Ya, oke Mas Rival. Kali ini kita bahas mengenai valve ya. Ya, benar. Jadi sebelum saya masuk lebih dalam lagi, saya juga ingin menginformasikan juga buat mekanik-mekanik ataupun Sobat NPP yang mungkin baru merambah ke dunia bengkel, ataupun mungkin ya siswa-siswa SMK yang mungkin sudah memberanikan diri untuk buka bengkel. Bahwa valve ini hanya ada di motor 4 tak ya. Oh, Mas 4 tak Rival. doang? Ya. 2 tak tidak ada nih? 2 tak nggak ada nih. Waduh. Jadi bahasannya nih. kalau klep sudah pasti hubungannya dengan motor 4 tak. Waduh, saya jadi tahu nih Mas Heri. Ya. Nah, terkait dengan klep Mas Rival. Iya. Klep itu ada 2. Apa ada tuh? in, ada out, ada X sebagai klep outnya. Ya. Yang innya itu untuk tempat masuknya bensin. Oke. Nah, fungsi dari kerja klep secara teknis tuh mengatur buka tutup klep agar seirama bisa dibilang normal, teratur, dan terjadinya hasil pembakaran itu juga bagus dengan adanya klep. Oh, jadi dia ibarat kata itu dia menstabilkan ya Mas Heri ya? Enggak, bukan lebih menstabilkan Apa tuh? sih, lebih mengatur buka tutup aliran bahan bakar. Oh, buka tutup aliran bakar Iya. itu. Oh, oke. Mengatur aliran bahan bakar ini agar teratur masuk dan keluarnya ke knalpot ataupun setelah terjadi pembakaran. Oh, oke Mas Heri. Pasti kan yang namanya dipukul pakai rocker arm itu kan biasanya dia ada kerusakan itu Mas Heri ya? Nah, kerusakan yang terjadi pada klep itu biasanya bagian yang mana sih Mas Heri? Ya, kalau berbicara yang Mas Rival tanyakan, itu memang sudah masuknya ke ciri-ciri klep rusak ya, ciri-ciri valve rusak. Jadi yang pertama itu yang secara umum memang yang sering terjadi di bengkel itu pada ujung klep atau ujung batang klep itu biasanya akan mekar Mas Rifang. Iya, Ujung benar. batang klep itu akan mekar. Dan yang kedua juga biasanya juga pada batangnya itu juga bengkok. Oh, karena seringan dipukul kali itu Mas Heri. Bukan, kalau batang bengkok itu biasanya terjadi overlap. Overlap. Nah, maksudnya overlap apa? Sebelum waktunya klep itu membuka, dia sudah membuka sehingga bertabrakan dengan piston.
Itu namanya overlap. Belum waktunya ngebuka tapi dia sudah membuka. Nah, terjadilah benturan. Nah, dengan terjadinya benturan ya pasti akan berefek pada batang klep yang bengkok. Oh, jadi penyebab yang bengkoknya itu dia berbenturan sama piston itu ya, Mas Heri? Betul, karena ada sesuatu ya yang tadi saya bilang belum waktunya membuka dia sudah membuka. Oh, gitu. Nah, yang terakhir itu apa tuh, Mas Heri? Menipisnya payung klep. Jadi itu sudah mulai tipis karena kan klep ini kan sifat kerjanya itu naik turun. Ya. Naik turun, yang bagian batang itu terhubung, terbentur atau terpukul dengan rocker arm, yang bagian payung klepnya dia akan bergesekan dengan cincin klep yang terdapat pada silinder head. Nah, itu pun lama-lama akan menipis. Jadi ciri-ciri klep mulai rusak atau minta diganti ya dari 3 poin yang saya sebutin. Oh, yang tadi yang Mas Heri sebutin itu ya? Betul, sudah bisa menjadi ciri-ciri kerusakan pada klep. Oke, saya juga, karena kan kebetulan saya juga punya motor patak nih Mas Heri nih. Jadi saya juga tahu nih penyakit-penyakitnya itu seperti apa yang tadi Mas Heri bilang juga. Nah, waktu itu saya juga pernah nih Mas, lagi bawa motor Mas. Kompresi motor saya itu bocor nih Mas. Apakah itu emang yang menyebabkan itu bisa dari klepnya atau gimana Mas? Mungkin Mas Heri bisa ngasih tahu juga nih untuk Sobat NPP yang lagi menonton channel YouTube Edo-NPP ini Mas Heri. Ya, betul. Jadi kalau salah satu ciri kompresi tiba-tiba hilang, lalu motor tiba-tiba waktu sebelumnya normal begitu dibawa jalan kok tiba-tiba seperti kehilangan tenaga, itu juga menjadi salah satu ciri-ciri perlunya kita mendeteksi bagian klep. Nah, kenapa? Ya, kompresi hilang otomatis ada bagian klep yang bocor. Nah, kalau sudah terjadi bocor, artinya apa? Harus servis besar dan butuh penyekiran pada bagian klepnya agar rapat kembali, Mas Rifa. Oh, berarti klepnya juga harus diganti juga tuh? Apa nggak usah? Nah, kalau masalah diganti atau enggak, kita lihat dulu. Setelah dibongkar akan terlihat apakah ini perlu diganti atau enggak. Tapi biasanya sih ya, kalau memang usia pakainya masih kurun waktu yang normal, itu biasanya sih akan terlihat pada bagian payung klepnya. Oh, payung klepnya. Kalau payung klepnya dirasa masih tebal ya masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai dan cukup disekir aja. Oh, disekir. Tapi kalau bagian payung klepnya sudah terlihat tipis, ya itu hendaknya sih diganti. Udah wajib lah ya. Ya, karena kenapa? Ya. Kalaupun disekir, biasanya sih 1-2 bulan dia akan bocor lagi nanti. Oh, gitu. Jadi sebelum bocor kita antisipasi dulu nih, langsung kita ganti aja lah klepnya itu ya. Biasanya sih mekanik lebih peka sih terhadap hal kayak gitu. Oke, Mas Heri. Tadi kan kita sudah nanya juga nih ke Mas Heri nih tentang cara kerja klep itu kayak gimana. Udah gitu, tadi motor saya juga saya kasih tahu kalau bocor itu penyebabnya itu bisa dari klep. Udah gitu juga kan penyakit-penyakit dan kerusakan klep itu apa aja. Oke Mas Heri, kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan yang terakhir yang saya pengen tanyain ke Mas Heri nih. Mungkin Sobat NPP juga pengen bertanya-tanya tentang klepnya ini nih Mas Heri. Keunggulan dari klep NPP itu apa aja sih Mas Heri? Mungkin Mas Heri bisa kasih tahu nih untuk Sobat NPP biar bisa lebih meyakinkan lagi Sobat NPP bisa menggunakan produk NPP nih Mas Heri. Jadi saya juga nggak ragu dan Sobat NPP juga nggak ragu nih Mas Heri untuk menggunakan produk NPP nih. Bisa langsung kasih tahu aja Mas Heri. Oke. Sebelum saya masuk ke keunggulan mengenai produk Mas Rival. Jadi di sini pun saya juga ingin informasi ke Sobat NPP di rumah ataupun yang sedang menonton channel ini bahwa untuk klep NPP kita sudah menyediakan yang premium ya. Yang premium? Ya, jadi yang premium ini juga sudah banyak didapatkan di toko-toko langganan. Nah, terkait dengan keunggulan dari produk klep NPP, yang pertama nih Mas Ripal, yang pertama adalah bagian ujung klep, ujung batang klep. Ujung batang klep? Ya, ujung batang klep yang dipukul atau yang terbentur dengan rocker arm, itu kita beri lapisan baja yang tidak mudah bengkok atau tidak mudah mekar. Berarti kuat dong tuh Mas Heri? Ya sudah pasti kuat. Kan kadang kan rocker arm kan mukulnya kan banyak banget lah itu kan. Kuat dah tuh ya berarti ya?
Jadi yang pertama itu kita beri lapisan baja yang tahan pukul. Itu yang pertama tuh. Apalagi yang kedua, ada lagi nih. Yang kedua pada bagian batang klep itu kita beri pengeras agar tidak mudah bengkok. Ya. Jadi kalaupun si klep ini tidak mengalami masalah, mungkin seperti berbenturan dengan piston, misalkan ya, dia tidak berbenturan dengan piston, bekerja dengan normal, si klep itu kan bekerjanya dibantu dengan media yang namanya Boss klep atau botol klep. Otomatis kan dia akan bergesekan, Mas Rival. Iya. Nah, dengan adanya gesekan ini dan dengan diberi lapisan pengeras pada bagian batang, tentunya ini akan memperpanjang usia dari klep yang dipakai. Jadi walaupun bergesekan, masih tetap awet dengan adanya lapisan pengeras pada bagian yang batang. pada bagian batang itu iya. Ya, Nah, yang ketiga nih Mas Rival. Lanjut, ketiga pada bagian payungnya kita beri campuran bahan yang tidak mengandung magnet atau baja yang tidak mengandung magnet. Kenapa? Karena ya kita sepakat lah namanya klep pada saat di motor itu bekerja pastinya ada hasil sisa pembakaran. Ya, ada hasil sisa pembakaran, pastinya itu akan menempel pada bagian payung klep, lalu juga akan menempel pada ruang bakar, yang biasanya itu menempelnya di bagian kop silinder. Nah, dengan diberi lapisan campuran baja yang tidak mengandung magnet, ini akan meminimalisir menempelnya pada bagian payung klep. Jadi dia nggak terlalu nempel banget lah Mas ya. Mungkin ada itu dikit ya. Betul, menempel sih pasti menempel Mas Iqbal, cuman nggak terlalu tebal. Sehingga pada saat servis, saat dilakukan maintenance, si mekanik ini membersihkannya nggak terlalu berat gitu. Jadi meminimalisir lah ya. Ya, meminimalisir. Iya. Nggak terlalu banyak yang kerak-kerak yang pada nempel di klep ini Mas Heri. Oke Mas Heri, nih pembahasan kita kali ini udah kelar nih Mas Heri nih. Iya. Udah saya jadi tahu nih Mas Heri nih. Apa sih keunggulan dari klep NPP itu yang tadi Mas Heri udah sebutin juga. Udah gitu juga saya juga jadi tahu nih kerusakannya dari klep itu apa aja. Saya jadi lebih yakin lagi nih Mas Heri terhadap produk NPP ini nih. Setelah Mas Heri ngasih tahu juga nih keunggulannya. Oke, Mas Heri mungkin Mas Heri mau nyampaikan juga nih untuk sobat NPP yang lagi nonton di channel YouTube Edu NPP ini. Mungkin Mas Heri bisa langsung sampaikan aja. Ya, tambahannya sih sedikit aja bahwa klep itu tentunya juga sangat berperan penting terhadap yang pertama kompresi dan tenaga. Ya, untuk mendapatkan hasil kompresi dan tenaga yang bagus tentunya juga dibutuhkan klep yang berkualitas. Nah, klep yang berkualitas ini sudah ada semua di produk NPP. Ya, jadi buat sobat NPP di rumah ya jangan ragu lagi menggunakan klep NPP ini. Bahkan kita sudah menyediakan yang premium, di dalamnya itu juga sudah ada seal klepnya. Waduh, udah lengkap banget ya. Jadi kalau seal klep biasa sobat NPP dapatkan di top set atau di packing, dengan mengganti klep dengan menggunakan produk NPP, sobat NPP sudah mendapatkan bonus langsung dengan seal. Gitu. Karena biasanya sih Mas Rival kalau konsumen ganti klep ya biasanya si mekanik akan menyarankan ganti seal klep juga. Jadi itu udah satu set lah ya, udah di dalam situ semua ya Mas Heri. Jangan ragu lagi lah menggunakan produk klep NPP. Saya pribadi pun saya udah yakin juga nih Mas Heri terhadap produk dari NPP ini Mas Heri. Oke sobat NPP, tunggu apa lagi sobat NPP, langsung pakai aja klep dari produk NPP. Karena sobat NPP juga sudah mengetahui keunggulannya yang telah disebutkan tadi sama Mas Heri. Oke Mas Heri, pembahasan kita kali ini sudah selesai nih Mas Heri. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Salam otomotif.